Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza fi 'ulah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya pertama-tama kita bersyukur dan terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat demi nikmatnya tiada henti. Tiada saat, detik, siang dan malam yang kita lalui kecuali kita tenggelam di dalam nikmat Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang sampai kepada kalian, semua itu datangnya dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Nikmat akal, nikmat panca indera, nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat aman, dan puncak dari nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmatul hidayah, adalah nikmatul iman, adalah nikmatul Islam, adalah nikmatul tauhid, yang karena hanya dengan nikmat tersebut seseorang bisa masuk ke dalam surga Allah. Tanpa hidayah Allah, tanpa tauhid, tanpa Islam, tanpa iman, mustahil seseorang masuk ke dalam surga Allah. Allah haramkan surga untuk orang-orang musyrik. Allah haramkan surga untuk orang-orang kafir. Allah peruntukkan surga hanya untuk muslim. Allah Subhanahu wa taala dengan jelas dan lugas, gamblang, terang kita mendengarnya. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya mereka yang mati musyrik, Allah haramkan untuk mereka surga, dan Allah jadikan tempat kembali mereka neraka, dan tidak ada seorang pun penolong, pemberi syafaat untuk mereka nanti di hari kiamat. Hidayah, Islam, iman Allah berikan kepada kita yang itu tidak Allah berikan kepada ayah Nabi Ibrahim, Azar. Allah berikan Islam kepada kita yang itu tidak Allah berikan kepada istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, anak Nabi Nuh, paman yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Tidak Allah berikan. Allah berikan Islam tersebut kepada kita. Tidak satu bahasa kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak satu bangsa, tidak satu ras kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Negeri kita 11.000 km dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauhnya. Kemudian Allah berikan Islam kepada kita.
Allah berikan kita hidayah Islam. Satu-satunya agama yang tidak menyembah makhluk, tidak menyembah kayu, tidak menyembah batu, tidak menyembah nabi, tidak menyembah wali, tidak menyembah malaikat, hanya menyembah Rabbul makhluk, hanya menyembah yang mencipta alam semesta ini. Satu-satunya agama yang hanya menyembah satu Tuhan, hanya Islam. Satu-satunya agama yang menyembah satu Tuhan, hanya Islam. Satu-satunya agama yang tidak menyembah makhluk, hanya Islam. Allah berikan kepada kita hidayah adalah petunjuk Allah yang sangat mahal. Ketika seseorang dia mau menerima Islam, dia mau menerima iman, dia mau menerima syariat-syariat Islam, dia mau baik, diberikan kecenderungan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terbuka hatinya menerima ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itulah hidayah. Hidayah terbagi menjadi dua. Hidayah adalah petunjuk dari Allah. Hidayah terbagi menjadi dua. Yang pertama, hidayatut taufiq. Hidayatut taufiq wal ilham. Yang kedua, hidayatul bayan wad dalalah wal irsyad. Yang pertama adalah hidayatut taufiq. Ini mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang asalnya dia musyrik masuk Islam. Seseorang yang dia asalnya jahat jadi baik. Seseorang yang dia asalnya pelaku riba, membeli rumah pakai kredit riba, riba jahiliyah, beli rumah, beli mobil, beli motor, beli handphone, imma an taqdi wa imma an turbi. Rasulullah mengatakan riba jahiliyah itu bayar sekarang kalau nggak kena denda. Apakah itu ada dalam jual beli perkreditan rumah, mobil, motor? Rasulullah dengan jelas mengatakan riba jahiliyah imma an taqdi wa imma an turbi. Riba jahiliyah itu bayar sekarang kalau nggak kena denda. Itu ada dalam persyaratannya. Dia tinggalkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia mendapatkan hidayatut taufiq. Dia meninggalkan khamr, dia meninggalkan zina, dia meninggalkan perjudian. Allah bukakan hatinya untuk tunduk pada syariat Allah. Itu hidayatut taufiq. Hidayah yang sangat mahal, yang berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, andaikan hidayah bisa kubeli, maka akan kubeli berkeranjang-keranjang dan akan kuberikan kepada orang-orang yang kucintai. Hidayah milik Allah. Allah pilih mana di antara hamba-hambanya yang Allah beri hidayah. Allah berikan hidayah kepada istri Fir'aun. Allah beri hidayah kepada anak Abu Jahal, Ikrimah. Allah berikan hidayah kepada anak pemimpin orang munafik di Madinah, Abdullah. Sang ayah Abdullah bin Ubay bin Salul, Allah jadikan dia sebagai pemimpin munafik. Ini hidayatut taufiq. Hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hidayatul irsyad. Hidayatul dalalah wa hidayatul bayan. Yaitu ketika seseorang mengajak temannya untuk sholat, memperingatkan saudaranya, jangan berbuat riba, jangan berzina, jangan berjudi, jangan melakukan kesyirikan, jangan percaya dukun. Ini bisa dilakukan oleh setiap kita. Inilah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW dan para ulama dan para da'i. Mereka mengajak orang-orang kepada al-haq. Mereka memperingatkan manusia dari kebatilan. Ini hidayatul irsyad, mengajar, menjelaskan, mengarahkan kepada yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka latad'uhum ila siratim mustaqim." Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Di surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau ya Muhammad sungguh benar-benar bisa memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Maksudnya apa? Hidayatul irsyad. Hidayatul dalalah, hidayah bisa menjelaskan orang mana yang hak, mana yang batil, mana tauhid,
mana syirik, mana kufur, mana Islam. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah dalam kabul. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau ya Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Tetapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Hidayah itu taufik. Sekalipun Rasulullah berusaha untuk mengajak sang paman masuk Islam, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah tidak inginkan Islam itu turun untuk Abu Talib. Sehingga Abu Talib dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di sana ada sebab-sebab bagaimana kita bisa mendapatkan hidayah Allah. Dan di sana ada penghalang-penghalang untuk sampainya hidayah Allah kepada kita. Yang pertama dari sebab datangnya hidayah Allah kepada kita adalah dengan kita banyak berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap rakaat. Dalam salat 5 waktu kita 17 rakaat. Satu hari satu malam. Kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah aku hidayah menuju jalanmu yang lurus. Berikan aku petunjuk ya Allah. Berikan aku hidayahmu. Wah, saya sudah Islam. Untuk apa lagi hidayah? Minta keistiqomahan di dalam Islam. Dia sudah bagus Islamnya, bukan perusak, bukan pembuat maksiat. Minta agar Allah Subhanahu wa taala selalu bukakan pintu-pintu kebaikan agar dia bisa beramal dan terus beramal. Karena itu tidak putus-putusnya seseorang dia berdoa ihdinas siratal mustaqim. Kalau seandainya dia belum baik, minta agar baik. Kalau dia sudah baik, minta istiqomah agar terus baik. Kalau seandainya dia sudah terus baik, minta terus pintu-pintu kebaikan dalam beramal. Karena itu ihdinas siratal mustaqim. Berdoa hati kita, qulub bani Adam baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa sya'. Hati anak Adam itu di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah. Allah bolak-balikan sekehendak Allah. Kalau hati kita di tangan Allah, maka mintalah hidayah dari Allah. Mintalah petunjuk terus kepada Allah. Pertama kali yang Rasulullah panjatkan doa ketika beliau bangun tidur, ya setelah beliau bangun tidur, salat, doa istiftah salat tahajud beliau khusus, doa istiftah salat tarawih beliau khusus. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi'idhnik. Ya Allah, berikanlah aku hidayah terhadap apa yang mereka perselisihkan. Rasulullah pertama kali beliau berdoa minta hidayah. Rasulullah mengajarkan pula kepada kita untuk memperbanyak doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon hidayah, ketakwaan, kehormatan diri dan rasa cukup dalam hati. Sering Rasulullah baca itu ketika beliau sujud. Intinya yang pertama, sebab datangnya hidayah kepada kita. Hati kita mau terbuka, menerima hidayah Allah. Menerima ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Yang pertama dengan berdoa kepada Allah. Nabi Musa, beliau berdoa, Rabbishrahli sadri. Rabbishrahli sadri. Ya Allah, bukakan hatiku, lapangkan hatiku untuk mendapatkan hidayahmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nashrah laka sadrak?" Bukankah kami sudah bukakan hatimu ya Muhammad? Mau menerima iman? Bisa hatimu menerima iman? Bisa hatimu menerima tauhid? Yang pertama doa. Yang kedua, dari sebab turunnya hidayah adalah belajar ilmu agama. Mustahil
seseorang untuk bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram tanpa dia belajar ilmu agama? Mustahil. Mustahil seseorang dia mempunyai iman yang benar tanpa dia belajar ilmu agama. Bayangkan, berapa banyak orang tua berpuluh juta rupiah, beratus juta rupiah dia keluarkan untuk kesuksesan anaknya. Bisa tahu anaknya ilmu matematika, bisa tahu anaknya ilmu tentang gigi. Tapi usaha seperti itu tidak mereka lakukan untuk bisa mengenal siapa Robnya, siapa agama, apa agamanya, siapa nabinya. Gak ada usaha seperti itu. Dari TK sampai dia lanjut, ilmu agamanya segitu-segitu saja. Padahal ilmu Allah luas, jauh lebih luas daripada ilmu-ilmu dunia. Belajar ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah, Rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, katakan, ya wahai Rabb, tambahkan untukku ilmu, bukan harta, bukan keluarga. Rabbi zidni ilma, wahai Rabb, tambahkan untukku ilmu. Dengan ilmu terang bagi dia, dengan kebodohan gelap bagi dia. Insyaallah di khutbah yang kedua akan dijelaskan. Alhamdulillah wa sallallahu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalam ala habibina wa sayyidina wa khalilina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bihudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Di antara sebab turunnya hidayah kepada seseorang ini banyak sebenarnya. Cuman baru disebutkan dua. Tadi yang pertama adalah doa, yang kedua belajar ilmu agama. Dan belajar ilmu agama bukan kepada sembarang orang, sembarang kelompok, sembarang golongan. Banyak di sana orang-orang yang mudah untuk mengkafirkan saudara-saudara kita kaum muslimin, bahkan mengkafirkan pemerintah, menghujat-hujat mereka, mencela-cela mereka, yang Rasulullah hukumi mereka sebagai anjing-anjing neraka. Jangan pernah merasa hebat dia dalam ilmu agamanya. Seorang pengajar Al-Quran di zaman Umar bin Khattab terkena syubhat, mengkafirkan pemerintah sampai dia membunuh Ali bin Abi Thalib. Membunuh Ali bin Abi Thalib, guru Quran, pengajar dia ilmu agama. Berhati-hati dalam belajar ilmu agama kepada orang yang sudah jelas keilmuannya memegang Al-Quran Sunnah bersih, tidak terkotori dengan pemikiran-pemikiran Yahudi yang dimasukkan ke dalam Islam, pemikiran-pemikiran Nasoro yang dimasukkan ke dalam Islam, pemikiran-pemikiran agama-agama musyrikin yang dimasukkan ke dalam Islam. Banyak. Ada seorang guru agama katanya yang merasa sudah tidak perlu lagi sholat, tidak perlu lagi haji, tidak perlu lagi puasa Ramadan. Dia sudah setara dengan Allah, manunggaling kaulining Gusti. Allah sudah bersatu dengan diriku. Rasulullah nggak pernah bilang kayak gitu. Nabi Ibrahim tidak pernah mengatakan demikian. Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadalah engkau ya Muhammad sampai engkau mati Muhammad. Sampai detik-detik Rasulullah sebelum wafat, Rasulullah minta dipapah oleh dua orang untuk bisa sholat berjamaah di masjid. Kemudian ada yang sudah mengaku dia sudah setara dengan Allah. Allah sudah bersatu dengan diri dia. Nah, perhatikan dalam belajar ilmu agama. Belajarlah kepada mereka yang menjadikan dasar ilmu agama hanya Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka para sahabat.
Al-Imam Syafi'i beliau ditanya, mana dalil dalam Al-Quran, wahai imam, kalau kami dalam beragama ini harus menurut tuntunan Rasulullah dan para sahabat. Al-Imam Syafi'i menyebutkan satu ayat, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah datang penjelasan kepadanya, belum cukup lagi, dan menyelisihi orang-orang mukmin yang ada di zaman Nabi. Siapa orang-orang mukmin yang ada di zaman Nabi? Mereka para sahabat. Menyelisihi paham mereka. Mereka yang melihat Al-Quran itu turun kepada Nabi. Mereka yang melihat Rasulullah menafsirkan ayat Al-Quran tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah merekomendasi paham mereka adalah paham yang terbaik, yang terbenar dalam surat At-Taubah ayat ke-100. Wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah sudah ridha dengan mereka. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang menyelisihi Rasul dan menyelisihi orang-orang yang beriman yang hidup di zaman Nabi, kami palingkan dia, kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali. Jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pemandu kita dalam agama. Bukan kata fulan, kata kelompok ini, kata golongan ini. Mana dalilnya? Mana ayat Al-Qurannya? Mana hadis Nabinya? Muslim haruslah cerdas. Tidaklah dia beramal kecuali ada sandaran hukum dari Allah dan Rasulnya. Dan tidaklah seorang muslim dia belajar ilmu agama kecuali untuk dia amalkan. Tidak seperti Yahudi. Tahu dia kebenaran, tetapi dia tidak mau tunduk pada kebenaran. Orang-orang Nasara, mereka semangat dalam beramal, tetapi tidak dengan panduan, tuntunan yang datang dari Nabi mereka. Mereka lah al-maghdub alaihim waddallun. Mereka orang yang dimurkai oleh Allah. Mereka orang-orang yang sesat. Tahu ilmu agama, tidak mau tunduk pada ilmu agama. Mereka semangat dalam beramal, tetapi tidak sesuai dengan panduan yang datang kepada mereka. Karena itu seorang muslim, tidaklah dia beramal kecuali ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, dan apapun ilmu agama yang sampai kepada dia, haruslah dia amalkan untuk menjadi pembeda antara dia dengan Yahudi dan Nasrani. Tidak cukup sepertinya penjabaran tentang hidayah atau penghalang-penghalang turunnya hidayah, insyaallah di waktu lain. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita keistiqomahan sampai kita wafat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita Islam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala istiqomahkan kita di atas Islam. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillah wa sallallahu ala Rasulillah. Aqimis